buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kenalan, mungkin Pak Ahmad kami mau mengenalkan untuk anak-anak Sabang Merauke-nya, dimulai dari Umi. Pagi semuanya. Pagi. Pagi apa? Nama saya Umi Kalsum. Saya Perkenalkan, nama saya Rian Rizky, asal NTT di daerah Pulau Ende. Pagi semuanya. Pagi. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Yunus Jawame dari Papua. Bagi semuanya, perkenalkan nama saya Sekundus Sunopi, saya berasal dari Kalimantan Barat, Kapuas Hulu. Bagi semuanya, bagi Pak Ahok, saya perkenalkan nama saya Fadli Oktober Sedani, saya dari Lubangin, Sulawesi Tengah. Persi. Pagi, perkenalkan nama saya Versli Sula dari Rote NTT. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Yohana Teresia Dia, saya berasal dari Palembang, Musi Banyuasin. Pagi Pak, saya Landis Dewa Budi, bisa dipanggil Landa, saya dari Kabupaten Pasuruan, Desa Wonogiri. Terima kasih. Pagi semuanya. Pagi Pak. Nama saya Asmin Atira. Saya berasal dari Aceh, Kabupaten Kota Banda Aceh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Lodaya Sitwa, saya berasal dari NTB. Pagi semuanya. Pagi Pak. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Samarinda. Namaku Rika Sasmita, panggil aja Rika. Pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan nama saya Nur Maisin, saya dari Lampung. Pagi semuanya. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Septianika, biasa dipanggil Ika, dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli, Kecamatan Kampar Utara, Desa Obodua. Kakak-kakak yang lain ada 15 dan mungkin untuk mempersingkat waktu silakan Pak Ahmad. Pagi semua. Ada yang mau minum nggak? Kalau mau kita kasih nggak apa-apa. Kan ada yang nggak puasa. Ada yang nggak puasa mau ikut puasa atau mau minum. Justru yang puasa itu pahalanya nambah kalau kita minum. Saya sama teman saya juga begitu. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Miske ya, sama para pembimbing dan anak-anak semua. Selamat datang di Balai Kota. Keenakan di lantai 2 bisa lihat Monas, di ruang gubernur nggak bisa lihat Monas masalahnya. Jadi beliau waktu jadi gubernur juga tidak pergi dari lantai ini. Ya, beliau memakai 2 lantai atas untuk wakil. Jadi sekarang kita balikin lagi ini jadi lantainya wakil gubernur. Nah, saya jadi PRT gubernur juga lebih enak di sini. Sama juga. Kayaknya lebih kawan-kawan, wartawan semua kayaknya itu lebih kayak rumah. Ini seperti penthouse apartemen sudah, ada dapur, ada apa semua. 450 meter persegi satu lantai ini. Penthouse itu cuma 200-an biasanya. Jadi ini menyenangkan sini. Lebar bawah kan kayaknya beda-beda gitu ya. Nah, tentu saya sangat apresiasi pada Yayasan Seribu Anak Bangsa. Ini yang penting ketika kita suku bangsa begitu luas, begitu banyak, kalau tidak saling mengenal kan, kalau saling mengenal jadi ngerti. Misalnya dulu saya sekolah Islam, kenapa saya bisa ngerti Ramadan? Saya SD SMP sekolah Islam, saya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya masih ingat guru saya, pesan guru saya yang benar ya, manjada wajada katanya. Tapi ada juga yang teman yang nakal, manjada wajanda katanya. itu yang nggak boleh ditiru gitu, ada yang suka ngeledek. Tapi kalau kamu usaha sungguh-sungguh, kamu pasti berhasil kan. Ada yang ngeledekin kalau usaha sungguh-sungguh kamu dapat janda katanya, kurang ajar. Nggak usah. Itu kan di pelatih. Sorry aku nggak puasa, kemarin aku lagi nggak enak. Jadi kita belajar bagaimana hidup dengan sesama berbeda. Jadi saya biasa teman-teman ikut sahur, aku nggak ikut sahur, makan siang.
siang nggak makan. Semua yang kamu lakukan nakal-nakal kamu itu semua bisa kalian bisa ketemu bertobat. Merokok bisa kalian jatuh yang merokok. Pas kasus mau kebakar, dijewer ibu sama bapak, sampai sekarang nggak merokok lagi saya. SD merokok terus sampai SMP, SMA sampai kuliah sampai sekarang nggak merokok. Judi itu nggak boleh, minum tentu nggak boleh. Itu ada yang lakukan ada nggak? Ada teman saya tukang minum. Kecuali dia bertobat, dia baik sekali. Ada tukang judi, dia baik sekali. Tapi kalau narkoba, nggak ada toleransi. Jangan pernah coba. Jadi tugas kalian itu disampaikan seluruh teman. Jangan selalu berpikir kita bisa mengendalikan barang haram narkoba ini. Begitu Anda sadar pun, bertobat pun, Anda sudah rusak semua saraf. Jadi kalau narkoba tidak ada toleransi. Kami di DKI, kalau ada tempat hiburan ketemu 2 kali ada pemakai narkoba dari pelanggannya, saya nggak peduli. Saya cabut izin operasional. Nah ini kenapa kehidupan kita begitu penting? Kita nanti itu akan kalian alami nih. Tahun 2025 istilahnya itu ada berkah dari Allah, dari Tuhan. Itu namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja lebih banyak daripada angkatan yang tidak kerja. Itu akan terjadi kira-kira tahun 2025. Seluruh bangsa di dunia akan mengalami sekali berkah seperti ini, bonus demografi. Makanya 10 tahun ini kita siapkan dengan baik. Sama ketika kita memutuskan tahun depan 2015 sebagai perdagangan bebas Asia Tenggara dan masyarakat ekonomi Asia Tenggara, itu tanda tangan 2005 sebetulnya. Berarti kita punya 10 tahun menyiapkan. Nah menyiapkannya apa? Modal sumber daya manusia yang disiapkan. Kita harus melihat pasar ini butuh tenaga kerja seperti apa, butuh sumber daya manusia seperti apa. Nah kita mesti siapkan. Nah untuk bisa menyiapkan ini, makanya saya sangat mengapresiasi, ini sudah kedua kali kita ketemu ya, yayasan ini. Saya masih mau terima, karena bagi saya Yayasan Seribu Anak Bangsa ini melakukan suatu tugas yang sangat mulia, sangat penting untuk bangsa ini. Nanti kita bukan berbicara persaingan orang NTB dengan orang Aceh, dengan orang Kaltim, bukan. Kita berbicara tahun depan bersaing dengan sesama negara Asia Tenggara. Bagaimana kalau kita sendiri cakar mencakar dipecah belah oleh bangsa lain hanya karena kita beda suku, beda agama, beda ras. Jadi di sini peran yayasan ini begitu penting. Tadi mungkin gak itu kenal kan, mungkin kalau kita bisa di kampung curiga gitu kan. Nah saya juga curiga bisa itu, di kampung saya suka dengar. Bisa contoh ya, ini tentu tidak betul, tapi kira-kira itu kalau kita nggak karena persepsi. Pokoknya jangan kawin sama orang Medan, nanti susah gitu ya, nanti dikasih tahu. Atau jangan kawin sama orang Semarang, nanti repot. Jawa Semarang repot. Itu dikasih tahu tuh, di kampung kan begitu. Jangan sama ini pasti nggak benar. Itu ada persepsi gitu kan. Yang orang Padang bisa gitu kan. Jadi itu udah ada persepsinya gitu. Betul terkenal, enggak kok. Istri saya orang Medan, istri adik saya orang Semarang. Ibu saya juga sudah cerita gini. Waduh gawat, dua mantu saya kok orang Medan dan orang Semarang. Gitu. Itu tidak seperti yang itu kan enggak. Nah, jadi memang ini penting untuk kenal. Kalau sudah saling kenal gitu, jadi persepsi kita, stereotip kita tentang sebuah suku, agama, ras itu nggak benar gitu. Itu hanya beberapa orang politik mainkan. Terus saya berpikir kan, udah. Ya sama waktu saya sekolah Islam kan, saya SD SMP sekolah Islam. Ya guru agama saya bilang, ya, mau belajar ngaji. Nanti habis sholat isya ya, sholat isya itu habis jam 7 gitu, 7 atas, naik ke masjid, diusir keluar dari pengurus masjid, nggak boleh nih, kafir nggak boleh masuk ke masjid. Ini kan soal persepsi. Nah bagaimana saya bisa jadi dapatkan hidayah dengan tausiah aja nggak boleh, masuk masjid aja nggak boleh. Saya bilang kalau kamu mau ikut saya ke gereja, aku jemput kamu pagi siang malam kasih makan.
Kenapa saya mau datang sendiri ke masjid Anda tolak saya? Dan kan ada persepsi. Ya kalau udah bergaul seperti ini, kita jadi tahu. Ya, sama waktu saya kuliah. Dulu tuh ada AC itu barang mewah, AC. Ya saya ada AC lah, tapi AC-nya, ya ini teman-teman yang lain juga punya AC. Kos-kosan tuh banyak sekali di Grogol nggak punya AC. Jadi kalau bulan puasa ngapain? Kita ke rumah teman yang anak pejabat di Kebayoran Baru. AC satu rumah. Kalau saya kan rumah saya cuma kamar aja AC ini satu rumah. Wah, ada ikut. Kalau yang nggak puasa gimana? Ya kita beli es krim lah, beli makan yang banyak. AC kita makan gitu. Teman yang punya rumah puasa gimana? Dia nggak tenang-tenang. Pahala gua nambah nih, dan orang makannya aja kan. Pahala gua nambah aja, gua ikut makan ya gitu kan. Dari dengerin musik gitu, baca gitu kan. Nah, kalau saya berteman hampir rata-rata semua teman saya orang Muslim. Nah, saya tinggal di luar Muslim, saya kerja di luar Muslim. Nah, saya jadi ngerti ketika saya jadi bupati. Saya ngerti orang Muslim kalau meninggal itu. Kau pagi nggak boleh lewat besok, saya meninggal malam ya, atau udah lewatin ya asar atau apa, mungkin dia bisa tanggunnya besok. Tapi kalau nggak pasti zuhur kubur. Orang Muslim kalau dikubur kan nggak sedia peti mati, yang penting kan kain kafan. Kalau non Muslim pakai jas matinya, pakai baju itu, taruh di peti. Muslim kan kain kafan ini, dibungkus kain kafan mesti dibuka pakai papan rapat keping. Bisa kebayang kalau di kampung kalau kain kafannya habis, mau nyari kemana gitu? Itu masalah. Jadi saya bisa bilang semua RT RW kamu mesti pastiin ya ada kain kafan di tempat kamu ya. Ada papan rapat keping yang kering nggak bisa potong basah kan. Nah kita harus tahu. Nah sama dengan bapak saya ajarin. Saya hampir pegawai itu hampir semua itu Muslim. Ya ada beberapa, tapi hampir 99% dia kira Muslim mereka semua. Bapak saya selalu bilang, pegawai kita yang Muslim ini nggak peduli hari Minggu, hari besar untuk kerja, nggak tambang bagi hasil. Tapi puasa nggak masalah juga. Puasa lebih suka kerja orang. Saya kira nih, datang juga lebih pagi. Jadi nggak merasa capek, nggak merasa lapar. Kalau di rumah nunggu terus tuh malah lapar dan capek. Saya belajar gitu dari teman-teman. Justru kaget Pemda DKI kenapa bulan puasa masuknya lebih siang. Kalau udah bangun tidur lagi, masa harusnya bulan puasa karena bangun lebih pagi udah sarapan, berangkat di olahraga, berlangsung berangkat, jangan tidur di rumah lagi. Kalau gitu masuknya lebih pagi dong. Pulangnya yang harus lebih cepat. Kenapa nggak bilang jam 3 saja sudah pulang karena masuknya jam 7 sekarang? Misalnya seperti itu, tidurnya lebih cepat. Mau sahur besoknya. Baik juga teman saya yang tahan, malas bangun, tak sahur, ketahan dia tapi kita ada niat ya. Nggak sahur, niat ini. Ya saya hidup di lingkungan seperti itu. Bapak saya bilang, paling penting itu lebaran. Kalau mau lebaran, jangan sekali-sekali tunjangan hari raya itu telah kau ada duit. Jangan sampai tidak diliburkan. Kebutuhan daging segala macam. Nah ini penting. Nah, kenapa bisa tahu? Karena saya hidup di lingkungan belajar. Belajar soal yayasan. Nah ini tugas anak-anak ini ya untuk seperti itu. Nah kita butuh. Kalau kita lihat burung Garuda Pancasila kita, yang dijepit pegang itu apa? Kita apa? Bineka Tunggal Ika. Ya kan? Tapi apa tuh? Berbeda-beda tapi satu. Yang Amerika punya lambang burung elang sama juga. Dia nggak pakai Sanskrit penjelasan. Dia gunakan Latin. Iplurubus unum tulisannya. Iplurubus unum bawah sana. Itu dijepit di parunya. Artinya sama. Bineka Tunggal Ika juga. Amerika kan dari kecil dari berbagai bangsa. Saya bilang orang Amerika, kalian kurang gentle, kurang berani. Kenapa? Karena kalau dijepit di paru, kalau burung elang kamu pengen makan, lepas nggak tuh? Lepas dong. Mau makan, dia mau jepit. Pasti lepas kan? Lihat nih, pendiri negara kami nggak dijepit di sini loh.
di genggaman. Pegangan kan? Kita suka dengar kan, bingung nih, gua pegangan kalau bingung, gitu kan? Betul nggak? Anak muda suka gitu kan, bingung nih gua, pegangan kalau bingung gitu. Nah ini sama, burung garuda kalau ada pegangan pita dari mereka bingung kan ya? Bingung burung garudanya. Jadi ini dasar saya kira bicara Yayasan Seribu Anak ini adalah dasar itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah kita berbicara tentang melawan bangsa yang lain, kita harus kompak, kita sama. Itu kenapa waktu saya masuk politik saya cerita sama warga masyarakat seperti itu. Kalau cuma anak saya yang sekolah internasional standarnya bagus, apakah bisa saya melawan globalisasi? Nggak bisa. Jadi ibarat tuh kita lupa kali ya. Dulu tuh ada petinju hebat namanya Mike Tyson teman di Amerika. Orang lihat dia pun udah takut. Juara dunia, gigit orang nggak gigit kuping. Gigit kuping ini buat cuma si Suarez itu nih, gigit kuping nih. Nah kita di Indonesia juga ada juara juga, Elias Pikal. Tapi kelasnya kelas ya bulu ya, 50 kilo nih. Ini udah hampir 90 kilo nih. Bisa nggak Elias Pikal lawan Mike Tyson? Saya pukul lewat dia. Tapi kalau Elias Pikalnya ada 10 lawan Mike Tyson 1, menang nggak kita? Nah, kita keroyok sama bicara globalisasi. Tidak mungkin orang luar negeri semua pindah ke Indonesia kan? Tapi cuma orang tertentu pindah. Kita mah rame-rame di sini. Nah kalau rame-ramenya sama, kita kemampuannya nih, walaupun kemampuan tidak seperti Mike Tyson kuatnya, karena dia negara udah 200 tahun merdeka, kita baru 100 tahun belum nyampe, 70 belum nyampe. Jadi kalau kita merata, bisa nggak tidak menang? Bisa. Makanya kekompakan Sabang Merauke ini penting. Kalau bisa kita lakukan dengan tidak punya pejabat yang lurus, dengan ada pemilihan, ya saya harap kalian akan jadi pejabat. Kalau kalian tidak mau jadi pejabat, kalau ngeluh-ngeluh pejabat nggak benar, sebagian salah kalian. Karena nggak mau jadi pejabat. Karena itu pilih demokrasi. Demokrasi itu, ya memang agak sedikit demokrasi juga, gila juga gitu kan. Kenapa gilanya? Satu profesor yang pintar luar biasa, sama satu orang agak idiot, sama-sama pegang kartu pilih, nilainya sama nggak? Sama, apa nggak sedikit crazy gitu loh. Tapi itu yang kita pilih. Demokrasi adalah cara mengganti pemerintah yang buruk dari yang terburuk. Dia penggal kepala zaman dulu. Kalau dulu kan mau ganti kerajaan, tusuk. Ya kayak cerita itulah, Ken Arok, Ken Dedes gitu kan. Tunggu Amatung dibunuh, dapat bininya lagi, dapat kerajaannya lagi. Nah, kita udah nggak mau model-model sejarah kita yang mau ganti orang nyembelih dulu gitu. Cara. Nah ini harus kita lakukan. Nah kalau kita bicara demokrasi itu, kalau kalian tidak mau milih golput, itu menolong yang tidak benar lebih gampang terpilih. Makanya orang yang baik, orang yang pengen merubah negara ini harus bercita-cita masuk ke pemerintah. Nah dulu waktu saya jadi pengusaha, saya nggak suka jadi politisi. Saya makan pramuka pun nggak pernah ikut. Saya agak parah ini soal organisasi sebenarnya. Sekolah aja nggak ikut, senam mahasiswa juga nggak ikut. Kalau tak dagang, ada dosen dengan sampai ya cari bearing, cari sepatak, bisa kita jual, kasih titip ke om gitu kan. Duitnya habis. Lagi pula, kamu punya uang 1 miliar dibagi ke bulan. Ada juga kamu bagi, kamu bagi. Nah, terus kalau ada pun kamu bagi 1 miliar 2.000 orang. Kampung kita kalau 9.000 orang, 7.000 orang yang kebagian, kayak bagi-bagi di mana TV itu kepencet-pencet 20.000 mati orang gara-gara nungguin 20.000. Apalagi bagi 500.000 bisa rontok pagar rumah. Jadi pejabat karena menentukan nasib orang, menentukan bangsa ini. Yang sama kayak sekarang kita bicara pilpres sekarang. Di penentuan pilpres ini jangan tanya saya pilih yang mana ya, saya repot posisinya. Jangan tanya sama saya, mau 1 mau 2 terserah Anda. Saya tidak mau campur, saya juga belum milih ya. Belum milih, tapi minimal mempengaruhi Bapak Ibu. Saya bisa
terpilih jadi bupati dulu bukan kampanye sama bapak ibunya, enggak. Saya kampanye sama anak yang balita, baru bisa ngomong, belum bisa baca. Oh iya benar. Ya bapak ibu dibilangin, mak pilih Ahok, mak pilih Ahok. Kenapa? Pokoknya Ahok gitu. Nah itu nama itu, saya ngerti ilmu dagang. Kan suka ada tuh abang-abang jualan. Saya anak, 3.000, saya anak gitu kan. Saya anak kan. Ya kalau gitu anak menentukan pilihan dong. Nah kalau saya anak, pilihlah yang sesuai anak meminta. Nah, gitu kan kampanyenya kan. Jadi saya mau cerita ini kenapa? Di dalam politik ketika kita bisa masuk ya, kita tuh bukan yang menentukan nasib orang. Sama seperti presiden sekarang. 2025 kita akan masuk ke tadi bonus demografi. Berarti presiden terpilih sekarang akan mulai bekerja 2015 sampai akhir 2019. Dia presiden terpilih. Kalau sekarang siapapun jadi presiden, mereka punya beliau ini punya kesempatan 2 kali kan. Bapak SBY kan 10 tahun aja, 5 tahun. Jadi siapapun terpilih sekarang, Pak Prabowo atau Pak Jokowi, beliau ini punya kesempatan sampai 2024. Kalau nggak becus kerjanya nih, misalnya nggak ngapa-ngapain, kira-kira 10 tahun ini nggak ada persiapan, 2025 itu bonus apa bencana? Bencana. Orang yang mau kerja gitu banyak, otaknya membre, kagak kena jurusannya, yang belajarnya A, yang mau dibutuhin B, dan seluruh dunia sudah globalisasi, semua bisa bebas kerja di manapun. Ini bisa pecah negara ini. Nah jadi untuk jaga ini, kalian ini berperan, walaupun bisa memilih, untuk bantu mengawasi pemerintah. Sekarang teknologi itu baik. Ini gitu penting. Kalau 2025 kita masuk di bonus demografi, kalau dengan SDM yang dengan modal yang sesuai keterampilan yang dibutuhkan pasar, kemampuan SDM-nya baik, maka 20 tahun kita bekerja, Indonesia akan menjadi 5 besar dunia di 2045. Itu orang katakan itu jadi Indonesia emas. Tapi kalau tidak, mungkin nggak ada lagi nama Indonesia. Mungkin ada negara kepulauan Bangka Belitung, presidennya Ahok. Udah jadi negara sama provinsi itu. Ya, karena habis katanya kamu jadi presiden susah. Satu orang satu suara, orang Jawa lebih banyak, Pulau Jawa ya cukup, gak usah ke tempat lain. Di demokrasi kita juga bermasalah. Kalau di Amerika, kita ada berapa? 54 negara bagian. 50 ya? 50 negara bagian. Itu dia Amerika saja, moyangnya demokrasi, ternyata kurang demokrasi dibanding kita. Kita ini satu suara, orang satu suara, satu profesor sama satu orang gila sama. Wilayah semua sama, jadi nggak peduli. Jadi kampanye ini nggak usah ke jauh-jauh deh, Jawa dikuasai beres. Betul. Tapi ke tempat lain, di Jakarta aja kalau saya ke Bangka Belitung, satu kabupatennya kalah sama satu kecamatan di sini. Ngapain kok capek-capek kampanye di satu kabupaten? Kalau di Amerika, sistemnya 50 negara bagian. Kamu harus menang satu negara bagian itu 1 poin, 1 keputusan. Sehingga semua negara bagian, mau penduduk besar atau kecil, nilainya sama kan? Sama. Baru presiden yang terbentuk ini akan berjuang di semua provinsi atau negara bagian. Begitu. Kalau saya ngapain? Yang penting aku menang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, ada Banten, ya Jogja boleh lah dikit lah. Yang lain mah dikit-dikit aja udah. Oh ini udah 60-70% di sini. Saya cuma butuh 50% per 1. Nah ini juga yang masalah. Tapi Amerika juga apakah dia demokrasi banget? Enggak juga. Dia juga berlaku hukumnya. Mesti Jawa, kayak Habibie juga dicoret. Yusuf Kala juga kakak laku tuh. Nanti jadi presiden. Dan mesti Islam. Belum pernah ada non-Islam yang berani nyalon. Karena nggak laku. Nah ini juga akan bertahap, akan bergeser. Kita akan lebih cepat daripada Amerika. Kalau wawasan kebangsaan kita itu kita mengerti ancaman globalisasi, ini akan membuat semua orang sama seperti Cina maju. Itu Deng Xiaoping yang buat Cina maju. Padahal waktu zaman Mao Zedong dia
ditangkap tuh, hampir dibunuh juga. Dia lebih reformis. Dan Xiaoping bilang gini, nggak usah lihat kucing warna apa, kalau mau cari kucing yang bisa tangkap tikus. Yang penting dia bisa tangkap tikus. Nah, kalimat ini yang saya pakai waktu di Belitung Timur. Saya di DPRD dulu. Kenapa saya DPRD dulu? Dengan dua, ini juga ada teorinya Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Dia katakan kalau Anda mau menguji karakter seseorang, harus memberi dia kekuasaan. Kalau tanpa jadi pejabat, kekuasaan kamu nggak tahu karakter dia. Orang biasa jadi pejabat jadi belagu, jadi sombong, jadi korup, jadi macam-macam kan. Jadi kita bisa kelihatan karakternya. Kalau pengen berantas koruptor-koruptor di pemerintah, kamu nggak usah lihat saya ini suku apa, agama, ras apa. Persis mau cari kucing yang bisa tangkap tikus, nggak usah lihat warnanya. Yang penting bisa tangkap tikus. Dan saya jamin kalian di sini semua, saya adalah kucing yang jago tangkap tikus. Nah, kayak gitu kampanyenya. Dipilih dong. Gak pakai duit, gak pakai kaos, gak pakai makanan. Jadi rakyat kita tuh lebih maju. Waktu saya sampai di Amerika, waktu Obama konvensi Obama 2008, ketemu senatornya, dia kata gini, gimana Indonesia? Itu demokrasinya. Wah, saya jawab dengan lantang. Tapi dia gak sebel sama saya. Dia bilang Indonesia belakang, jangan kalah. Sama kok, makan keju, makan singkong, makan nasi, sama ototnya kok. Ngajak kamu latihan, otak juga soal baca. Saya bilang, saya mau tanya, kamu Amerika yang ngajarin demokrasi sama kita. Kalau Obama itu Islam, kira-kira kalian pilih nggak? Semua pilih. Jadi nggak pilih dong. Nah, kalau itu kamu nggak usah ngajarin gua demokrasi. Kamu belajar demokrasi versi saya di Belitung Timur. 93% Islam, pilih saya, turunan Tiongkok dan Kristen lagi. Kristen Protestan lagi, tuan protes lagi saya bilang. Artinya apa? Masyarakat kami di Belitung Timur lebih cerdas ngomong ini daripada Anda yang masih nggak bisa terima. Mana demokrasi? Nah, jadi kita nggak kalah sama bangsa lain berbicara sebetulnya. Lalu dia bisa nyinggung lagi, gimana soal jaminan sosial? Wah, kalau di Amerika, dia bilang, semua ada pensiun, ada jaminan. Terus saya bilang ini, kami juga mau bikin. Berapa duit? 150.000 per bulan. Ah, apa katanya? $15 sebulan. Iya. Orang kampung kami kalau ada 5.000 sehari, dia tinggal sama anaknya, kemudian kali tinggal di asrama, di panti-panti. Yang penting dia ada uang jajan, makan mah numpang sama anak cucu. Yang penting ada uang jajan, ngopi, main catur, beli kue. Sakit ditanggung. Persoalan bangsa Anda. Bangsa kami beda. Kalau orang kampung saya punya penghasilan $100, jadi 1,2 juta sekarang per bulan. Udah kredit motor. Betul gak kira? Penghasilan tetap. Juga gak pernah sekolah ke luar negeri. Bahasa Inggris, biar Inggris Indonesia yang penting kamu ngerti kan yang saya maksud kan? Kalau suka gak ngerti, tanya sama Mbak Google aja. Mbak Google. Nah ini saya mau tekankan, kita gak pernah kalah. Kita belum sampai seperti para pahlawan kan, yang cucur darah sampai mati nih berjuang untuk kita merdeka. Kita cuma jangan korupsi doang kok, apa sih susahnya? Cukup dengan penghasilan kita bangga. Kalau kita berhenti pejabat harus kerja lagi sama orang karena nggak punya duit, jangan malu, bangga dong. Berarti kita nggak korup kan? Nah ini yang mesti kita punya. Kalau kita punya seperti ini, kita betul-betul jadi bangsa yang besar. Dan itu adalah milik kalian semua. Saya udah lewat, udah tua tahun 2045, umur berapa? Tambah 10 tahun lagi ya? Ya 50-an masih oke lah kalau masih hidup. Kalau kayak kakek saya 89 masih sehat, saya masih bisa lihat. Masih bisa lihat 2045 itu di Indonesia Mas. Kalau saya seperti kakek nenek saya masih hidup, masih sangat sehat. 89 tahun. Itu saya masih bisa lihat. Tapi bukan saya lagi sebagai pilotnya, tapi pasti saudara-saudara, adik-adik, anak-anak semua yang akan memimpin kita di Bahtera Mas. Tinggal sekarang saya menjadi presiden, berdoalah kita supaya Tuhan kasih yang terbaik, supaya kita bisa dia membawa kita menyongsong ke bonus demografi ini. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ho untuk pemaparannya. Tadi anak-anak bercerita Pak dari
dari semalam sudah menyiapkan pertanyaan, tapi karena terbatas, Gak apa-apa, jadi silakan aja. Tadi juga itu strategi politisi. Saya sengaja cerita panjang supaya nggak sempat tanya banyak. jadi nanti akan gantian Tanya ya aja. KPK. Oke, untuk penanya pertama, tadi yang sudah oke, Rika silakan. Ya, ya. Pak Ahok, bagaimana mengenai masalah kemacetan di mana transportasi umum sudah ditambah, akan tetapi masalah kemacetan masih sama saja? Selanjutnya, ya, Arifah dulu. Apakah motivasi Bapak sebelum menjabat sebagai pelaksana gubernur saat ini, dan bagaimanakah pengalaman Bapak saat terjun ke dunia politik? Terima kasih. Yasmin. Apa yang paling ingin Bapak ubah dari Jakarta selain kemacetan sehingga Jakarta bisa jadi kota kota lain? Selanjutnya, Rika. Oh, Gloria dulu. Bagaimana rasanya jadi pemimpin tanah aku juga menjadi pemimpin untuk masa depan anak-anak bangsa Indonesia? Gimana? Bagaimana rasanya jadi pemimpin karena aku akan mau jadi pemimpin dan masa depan anak-anak bangsa Indonesia? Rika yang terakhir. Oke, menurut Bapak pemahaman saya ini yang sudah diajarkan seperti apa dan cara untuk mengusir permasalahan yang terjadi? Menurut Bapak, Pakai aja nih. Ya. menurut Bapak permasalahan saat ini yang sudah diatasi di Jakarta dan cara untuk meminimalisir permasalahan yang ada di Jakarta. Bapak Ahok yang baik, saya ingin bertanya. Kamu tahu dari mana saya baik? Aku tidak. Beberapa waktu yang lalu sempat mencuat di TV maupun surat kabar di mana ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta. Yang saya akan tanyakan adalah jika hal itu terjadi, apakah usaha Bapak mempertahankan agar ibu kota Jakarta tetap di Jakarta? Dan apa bentuk-bentuk usaha yang akan Bapak lakukan? Terima kasih. Kenapa masyarakat Indonesia kalau keluar negeri taat sama aturan, kalau udah balik nggak taat? Anda terhadap generasi muda bangsa ini yang mulai tidak peduli terhadap budaya dan sejarah bangsa serta rasa toleransi yang mulai diacukan. Kok? Kemacetan itu di Jakarta itu mudah sebetulnya, karena sudah ada kajian sampai 20-an kajian. Jadi semua harus berbasis rel kereta. Nah, sebelum rel ini jadi, harus kita dengan bus. Nah, persoalannya kenapa bus tidak jalan? Karena pembelian bus itu nggak pernah cukup. Nah, harusnya sekali beli bus itu 1.200 unit misalnya. Kita selama 9 tahun yang Transjakarta tuh hanya ada 400-an unit. Kan lucu sekali. Itu membuat semangat orang naik busnya turun. Terus 15 koridor ini kan jaringan. Dia hanya bangun 12. Kenapa 3 nggak mau diselesaikan? Karena 3 ini adalah layang. Kalau bangun layang butuh 2 tahun 3 tahun, bisa macet di mana-mana. Nah, kenapa monorail ditunda begitu lama? Karena yang dikasih kekuasaan ini nggak punya modal kan? Dari 2005 nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Kalau nggak bisa bangun, kenapa kita nggak bangun sendiri? Nah, terus kereta api kita ini dipegang dari pusat. Pemerintah pusat nggak pernah mau bikin elevated. Kamu mau bikin jalan terowongan gimana pun, kamu berani lewat nggak? Kalau ada ratusan pertemuan jalan dengan kereta api. Kalau mau tiap menit kereta api lewat, kamu berani nyebrang nggak di kereta api? Nah, kalau gitu kereta api dinaikinnya ke atas. Yang bawah buat logistik. Ini pusat lagi masalahnya. Bisa kami selesaikan? Bisa. Kita lagi mau kasih bus tingkat gratis, kita lagi mau tambah bus, 3 koridor kita mau selesaiin. Terus 6 ruas jalan tol, auto ring roadnya, dia akan 6 ruas tol ini untuk mengurai kemacetan.
Itu dia cuma mau bangun 2, nggak bisa. Kalau cuma mau yang untung aja. Saya mau paksa Anda bangun 6 supaya jaringannya jadi. Nah, cuma risikonya ada. Kita mau bangun light rail, kita mau bikin koridor, kita mau bikin kereta, mau bikin ruas tol. Jakarta nggak bikinnya udah tambah macet, termasuk MRT. Apalagi tiap hari 600 kendaraan. BBM subsidi ada lagi. Nah, kalau busnya cukup, BBM subsidi saya mau cabut. Nah, sebagai politisi, saya bangun ini semua. Ini baru kelihatan tuh 2017-2018. Saya akan dipilih kembali 2017. Nah, kira-kira kalau tambah macet orang maki-maki saya nggak kira-kira? Kalau ada maki-maki saya bisa tidak terpilih. Nah, itu kebanyakan saya berpikir kalau itu saya ulur-ulur aja, mainkan waktu supaya saya terpilih. Nah, kami udah putuskan tidak, kami tidak peduli. Jadi kalau 2017 saya tidak terpilih kembali pun, semua moda transportasi makro ini sudah ada yang jadi dan sudah yang akan jadi. Ini situasi berbeda. Nah, itu yang mau kita lakukan soal kemacetan. Anda tinggal tunggu aja. Kalau nggak kelihatan jangan pilih kami lagi, saya bilang. Itu promosi obatnya seperti itu. Nah, yang sudah dilakukan setelah jadi apa tadi? Wagub kan? Apa selama dilakukan? Ya banyak hal, kita bisa nonton di YouTube, bisa nonton apa. PNS sudah kita seleksi dengan sistem tanpa KKN. Kita sudah transparansikan semua anggaran. Anda bisa tahu gaji saya berapa. Dan saya sudah tunjukkan kalau Anda mau kerja, masih ikut seperti saya, masuk 7:30, pulang paling malam. Itu komitmen kerja, tidak terima suap. Nggak peduli partai atau siapapun, saya taat konstitusi. Dan saya juga nggak takut mati kalau untuk bela konstitusi. Itu ngancam aku, kalau ngancam balik. Itu yang paling penting yang sudah kita lakukan. Dan kita sudah paksakan semua pembelanjaan juga di e-katalog LKPP. Jadi PNS kan masih ada nakal-nakal, kita juga sudah selamatkan uang-uang yang tidak perlu. Misalnya contoh tahun ini tuh untuk pendidikannya ada 2,4 triliun yang di foya-foya kita cabut. Satu dinas saja. Nah, mereka sekarang banyak sirpa, kita nggak peduli. Soal sungai juga, dulu tuh hanya buang sampah sungai, sampai seluruh Jakarta sungainya penuh sampah. Udah kayak bak sampah. Sekarang kamu lihat, ada nggak bak sampah lagi di sungai Jakarta? Nggak ada lagi. Kita beresin Manggarai semua. Manggarai dulu tuh, wah udah kayak bak sampah. Sentiong segala macam. Kita juga udah mulai membereskan banyak jalan inspeksi sungai. Untuk jadi jalan tambahan. Kita juga udah pindahin ribuan keluarga ke rumah susun. Tadi nggak mau pindah, kita kerasin. Kalau saya udah paksa siapin rumah susun, kita terus bangun rumah susun. Jadi polanya bagaimana membuat sungai-sungai itu bisa dinormalisasi, maka jalan inspeksi kiri kanan harus dibuat. Tapi inspeksi kiri kanan sudah diduduki semua rumah-rumah liar yang disewakan. Ini manusia bukan binatang, bukan barang. Nah, kita harus membangun banyak rumah susun untuk paksa mereka pindah dan ini jadi jalan. Sehingga untuk mengatasi banjir sekaligus menambah rasio jalan. Nah, saya selama di sini, saya udah tambah 40 km lebih jalan dari inspeksi. Jadi Jakarta nambah jalan itu mudah sebetulnya. Tinggal memanfaatkan kiri kanan sungai yang dudukin. Jadi ini ada jalan alternatif buat orang. Misalnya orang Jakarta itu ada jalan tikusnya lah kalau macet. Ini kan diuraikan. Jakarta beda dengan luar negeri yang dipasang secara grid per blok. Itu ngurai kemacetan gampang di luar negeri. Kita nggak bisa, karena Jakarta ini kampung besar yang dibangun, bukan infrastruktur dulu. Ada rumah, anaknya lahir, mantunya datang nggak punya rumah, dikasih tanah, bikin lagi, baru bikin jalan. Nah, sungai-sungai kecil ini adalah, kalau kita bisa membuat kiri kanannya untuk merawat sungai kan mau dikeruk, misalnya ada alat-alat masuk. Kita membuat jalan alternatif. Ini adalah solusi, saya untuk jawab yang untuk tadi mengatasi soal banjir. Yang sama tadi gitu, soal mengatasi banjir. Yang nomor 3, apa yang dilakukan Wagub seperti itu. Orang gubernur tentu saja, bukan cuma saya. Kan baru PRT gubernur saya sendiri. Nah, kita juga ada membuat PTSP. Jadi orang Jakarta mau urusan apapun datang ke kantor lurah dan kantor camat. Kita juga ada membuat tidak ada lagi siapapun harus sakit mati tanpa berani berobat. Kita juga lagi berusaha sekarang tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena nggak punya uang dengan KJP. KJP kita belum cukup. Ada maling lagi di dalam palsu kita ditangkapin. Kita harap tahun 2015 bisa beres.
Kita juga lagi mau menata seluruh PKL. PKL sekarang tuh membayar setoran kepada preman-preman. Nah, kami mau jadi bos preman baru, store kepada kami aja resmi. Kami lindungin Anda, kita bela Anda. Daripada Anda store pada orang lain. Nah, kita disiapin di IRT, kita mau latih PKL supaya masaknya lebih baik. Kita juga lagi bangun pasar rakyat. Kenapa pasar rakyat begitu penting? Karena PKL kalau kita hitung, ini hitungannya agak memang sederhana matematiknya. Dia pakai 2x2 meter jualan martabak aja. Dia bisa dipres 20.000 dari oknum kelurahan, 20.000 dari oknum kebersihan, 20.000 dari oknum kasih listrik, 60.000. Berarti 1 meter dia sewa dari maghrib sampai malam 12.500. Kalau kali 1 bulan dia sewa 375.000. Coba kalau sewa di mall yang AC itu dingin, coba pakai emperannya berapa? Paling 200.000. Kenapa nggak mau jualan di mall? Masanya mall minta bayar 2 tahun dibuka. Lalu kami punya PD Pasar Jaya, ada 157 pasar. Kenapa orang-orang terusir dari pasar? PD Pasar Jaya tugasnya membantu orang miskin bisa jualan. Dia kerjasama sama perusahaan. Dia jual hanya Rp500 per hari per meter. Lalu kenapa PKL tidak mau masuk? Si pengusahanya tertanamin modal, dia pengen modal cepat balik. 20 tahun di muka suruh bayar di depan, kurang ajar kan? Mana ada uang orang? Nah, kenapa di PKL? Karena PKL cuma bayar harian kepada preman. Nah, kenapa kita nggak ubah aja cuma 10.000 saja, 5.000 sampai 10.000 per hari? Kami bos preman baru kira-kira gitu. Nah, kita bisa lepaskan, kalau lepaskan sampai 20.000 orang saja kerja seluruh Jakarta seperti pembantu kebersihan, ngurusin jalan kayak kita pembantu di rumah gitu. Kita cuma 600 miliar per tahun, beres Jakarta. Ya semua pelosok jalan ada tukang sapunya, ada pembantu yang nyapunya. Masa nggak beres begitu? Nah, ini sistemnya yang lagi mau ubah. Nanti siang pun saya akan bicara dengan LKPP dan UKP 4 untuk merubah sistem ini. Jadi yang paling penting bagi kami, orang sakit harus bisa berobat, jangan sampai bangkrut, usahanya gara-gara sakit. Yang pintar tidak pintar harus sekolah, ada rumah tinggal, dan ada tempat usaha. Ini yang lagi dikerjakan. Lama, belum terwujud. Iya, saya juga nggak sabar. Saya udah 20 bulan di sini. Kita udah pindah ribuan rumah, kita udah bangun. Agustusnya kan selesai lagi, mungkin 7.000-an lebih rumah susun. Kita akan terus paksa orang pindah sungai. Kita akan terus sheet pile, terus jalan inspeksi. Saya nggak peduli orang nggak mau pilih lagi. Tentukan posisi izin bangunan semua yang bisa di-deal dulu, main mata nggak bisa lagi. Semua kita buka upload di YouTube. Sehingga siapapun pengganti saya, kalau dia tidak upload ke YouTube, rapat-rapat memutuskan izin-izin, dia akan diserang orang habis. Jadi saya tanamkan satu standar yang sangat tinggi. Semua uang saya, tabungan saya bisa dilihat di website. Jadi sehingga siapapun ganti saya, kalau Anda tidak lakukan seperti saya, Anda masalah. Orang akan mulai membanding-bandingkan. Anda harus tahan masuk 7:30 sampai malam pulang untuk urus kerja. Dan kita hampir tidak pernah keluar negeri. Bukan hampir, tak pernah keluar. Saya kirim orang aja, datang tugas saja. Kemudian penting sekali baru keluar. Kalau nggak keluar. Untuk apa? Ya, jadi ini model-model. Saya ada pengalaman keluar negeri seperti apa di DPR dulu. Banyak jalan-jalannya. Ya, jadi itu yang buat banjir. Banjir kita lagi mau tangani, nama itu National Capital Integrated Coastal Defense. Jadi ini adalah pertahanan pesisir terintegrasi untuk ibu kota nasional ini. Nah, itu jadi seluruh utara menahan rob akan kami pasang tembok. Kita minta kewajiban dari pulau masalah. Karena banyak orang tinggal 30-40 tahun di dalam sungai, dia nggak mau pindah. Nggak mau pindah, biarin banjir aja, nggak mau pikirin. Itu banjir. Tapi kalau utara ini beres, banjirnya pun nggak akan lama. Karena kan lewat. Nah, kalau laut lagi pasang gimana? Pompa. Laut lagi turun gimana? Buka pintunya, buang ember aja gitu. Nah, sehingga di atas ini walaupun banyak, kita kan kosongin, bikin lagi waduk. Kita tahu air akan datang banyak, kita kan mulai kosongin ini waduk-waduk, kayak baskom tampung gitu. Nah, itu kita lakukan. Bisa nggak banjir di dalam sungai? Ya pasti banjir dong, kamu tinggal di dalam sungai. Banjirnya lama nggak? Nggak bisa berminggu-minggu lagi tapi. Supaya kamu jangan ada tunjangan hari raya banjir gitu. Keenakan, semua orang bantu. Jual super mie kamu lama-lama. Bukan satu bungkus, berdus-dus. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, terus motivasi sebagai gubernur,
sebelum politik, itu tadi, saya bukan orang baik hati. Saya masuk ke politik ini karena saya nggak sanggup nolong orang miskin lagi. Jadi saya dulu berpolitik, saya berpikir, partai saya menang, mau tunjuk camat yang kayak saudara saya jadi bupati, supaya kasih jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur pada rakyat, supaya orang tidak minta uang sama saya ke rumah. Saya nggak tahan bantu orang miskin terlalu banyak. Karena 1 miliar nggak cukup. Itu motivasi saya sebelum masuk ke politik. Ternyata nasib saya jadi jalannya terlalu panjang. Saya pikir jadi DPRD menang, tunjuk bupati, nggak menang DPRD-nya. Tahu-tahu ada pemilihan langsung. Masyarakat melawan aja Pak, jadi bupati Pak. Ya udah, lawan tuh DPRD jadi bupati. Kalau jadi bupati udah kasih jaminan kesehatan pendidikan, nggak ada pensiun. Lalu lapor ke gubernur supaya bikin pensiun. Dia nggak mau. Kamu kalau pintar jadi gubernur aja, tantang saya, mesti berhenti. Ya udah berhenti lawan gubernur. Jadi curangin, nggak lolos. Terus masyarakat bilang, Pak, kan Bapak bilang orang miskin yang lawan orang kaya jangan tentang pejabat. Bapak kalau nggak jadi pejabat gimana mau lawan bantu kami Pak? Bapak masuk ke DPR RI dulu deh. Nanti 2012 balik ke Babel jadi gubernur. Ya udah ke DPR RI dulu, kepilih. Hampir nggak kampanye, orang tahu siapa saya kepilih. Sampai DPR RI mau pulang ke Babel nih 2012 jadi gubernur. Ya teman saya bilang, ngapain lu pulang ke Babel? Nanti curangin lagi, naik pangkat dong, Jakarta aja, biar orang dengar kamu. Kalau di Babel nggak ada yang dengar. Iya juga ya, ngapain pulang? Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Itu pepatah Tiongkok kuno. Masa gue balik lagi ke belakang makan rumput? Babel, nggak deh, Jakarta deh. Itu Jakarta mana bisa ikut? Nggak ada yang mau nyalonin, kumpul KTP, karena terkumpul. Karena minta tanda telepon. Pulang Babel nggak? Prinsip. Udah pulang nggak pulang ngapain gitu kan? Habis itu pada pengen berhenti gitu. Supaya keluarnya dengan ya punya nama baik lah. Bukan saya yang tidak mau jadi pejabat lagi ya, kayaknya nggak mau pilih saya lagi tuh kan. Bukan saya dong. Ya saya pengen baik-baik, capek juga sini, stres juga, lawan semua gitu. Tahu diajak jadi dampingin Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi oke, ya udah ikut aja lah. Paling 10 tahun bantu dia berhasil. Jadi dicalonin jadi presiden, jadi PRT gubernur. Saya mana tahu nasib kayak gitu. Ya kan? Nah, PRT gubernur tahu apa? Singkatan PRT tahu kan? Pelaksana tugas. Bukan. Ini buat orang Tionghoa yang nggak bisa ngomong R, tau nggak? Pernah dengar ikan TV nggak? Cintailah produk-produk Indonesia. Pernah dengar kan? Jadi PRT itu pembantu rumah tangga sebetulnya. Cuma nggak bisa ngomong rumah, jadi rumah ya udah PRT singkatannya itu. Jadi saya ini pembantu rumah tangga. Ketika Pak Jokowi pergi cuci piring di sini beresin dulu. Nggak tahu bosnya kalau dia nggak mau balik lagi ya udah, lu jadi bosnya kan. Kalau dia balik lagi udah, balik lagi dari waktu. Itu beda di situ aja. Motivasinya itu aja. Apa yang ingin dari Jakarta, gimana cara ubahnya gitu ya. Saya berpikir Jakarta harus jadi kota modern, tertata rapi, tapi manusiawi dan layak dihuni. Nah caranya gimana? Caranya tegakkan aturan. Caranya gubernur bagi gubernur nggak boleh terima suap. Kamu terima suap, kamu akan melenceng. Ini dia ada pepatah Tiongkok kuno bilang, pejabat apapun kamu nggak usah takut. Selama dia mau makan suap Anda. Jadi kita balik. Kalau itu bikin orang takut sama kita, gimana caranya? Jangan terima duitnya. Dia takut. Nah, terus jangan pernah bela partai, bela pihak mana. Kamu bela kelompok A. Oke, senang. Kelompok B bela senang. A sampai B berantem gimana? Masih salah satu juga, dia nggak bisa. Taat konstitusi saja. Makanya Dewi Keadilan yang cantik itu, yang molek itu, dia cuma pegang timbangan sama pedang dan mata ditutup. Nah itu Dewi Keadilan. Dan tugas kita seperti itu. Tugas pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial, mengadministrasi keadilan sosial. Kita nggak peduli. Nah yang ketiga jangan takut mati, mati tangan Tuhan. Jadi orang gertak-gertak kamu nggak usah takut. Nyawa kita tangan Tuhan kok. Ya kan? Kalau sampai diizinkan mati lagi bela rakyat, bela konstitusi, mentop kamu jadi pahlawan loh, diingat orang. Gak semua orang bisa mati seperti itu loh, kalau Tuhan tidak izinkan. Nah kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih visa, kamu takut juga tidak mati. Kalau takut membuat saya tidak mati, saya mau takut hari ini jujur aja. Mas saya takut juga tidak mati, ya udah nggak usah takut lah, pasrah aja. Ngapain dipikirin? Ya belilah asuransi agak banyak dikit. Supaya gimana saya jadi pemimpin? Ya enak lah, bisa marah-marahin orang pimpin orang itu. Ya enak jadi pemimpin. Kamu kalau nggak jadi pejabat, kamu cuma seminar
Mereka mah emang gue pikirin. Nah, saya masuk partai PIB itu gara-gara itu. Ibarat kita nonton main bola nih. Wah, pemain salah begini. Pemainnya bilang, nggak usah komentar, turun sini, main lawan kita. Nah, saya ikut partai Dr. Syahrir itu seperti itu. PIB itu Perhimpunan Indonesia Baru itu dasarnya. Kenapa saya pilih PIB? Ya, aku suka aja PIB, partai ikut Basuki, cocok. Sederhana aja, tapi bagi saya itu substansinya tadi. Kita nggak mau jadi penonton, jadi pengamat. Aku turun ngajak gue berantem. Kalau saya berantem dari luar, kalah. Kalau kita sama-sama pejabat, yuk kita ribut sama-sama pejabat. Saya bisa ngelarang dia nyolong duit kan. Kamu bisa bantu semua orang, bukan pakai duit kamu. Makanya saya lebih kaya sekarang daripada dulu. Nenek saya bilang, kamu bisa lebih miskin? Enggak, aku cek lebih kaya duit saya. Kenapa lebih kaya? Saya nggak pakai duit saya lagi nolong orang sekarang. Semua duit pemerintah. Naik mobil nggak pernah isi bensin, ganti aki, ganti ban, semua uang pemerintah. Kalau dulu udah orang miskin pakai uang saya, habis dulu tabungan saya. Sekarang tabungan saya nambah terus, bukan duit saya. Kalau orang miskin bukan duit saya. Kalau ada orang jasa nyangkut berapa juta pakai duit, kasihan bantu. Ada orang sakit enggak ngurusin. Ya panggil biro KDH. Tolong dong itu kasus kecelakaan itu dioperasi, nanggung dipindahin kemarin. Kurang berapa? 100 juta lu kasih nih. Ada masjid mau bikin tempat asrama kurang 100 juta kasih aja. Bukan duit gua ini. Kasih aja. Pejabat. Tapi jangan korupsi ya. Yang kayak ini jangan bilang nanti Tuhan tolong. Nggak ada nanti Tuhan tolong itu. Oke. Ada NTT ya. Bukan nanti Tuhan tolong itu. Kalau pakai nanti Tuhan tolong, itu yang mesti ini. Tuhan pasti tolong. Apa yang sulit di Jakarta? Nggak ada yang sulit di Jakarta. Kalau di Belitung, saya mau lempar ide, ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya sekolahnya. Kalau di Jakarta ngomong sama 10 orang lebih pintar dari saya, lebih enak Jakarta dong. Terus wartawannya banyak. Kita ngomong apapun dia tulis. Kadang-kadang di presiden sembarangan lagi jujur. Supaya seru kan? Nggak apa-apa. Wartawannya baik. Aku sama wartawannya teman baik. Wartawannya baik. Dia lempar ide kita, yang kita ngomong dia tulis. Nanti kan ada dua komentar tuh, nyelak-nyelak kita tuh. Caci maki kita banyak. Kita tinggal hitung malamnya berapa persen yang nyelak kita. Kalau masih di bawah 50%, 20-30 masih oke, jadi presiden aja gubernur cuma 50% plus 1. Terus cari IP address-nya. Yang nyelak kita 10 orang dicari IP address-nya, satu kurang aja, satu orang bikin 10 nama nih. Dia mau nyelak kita, berarti nggak apa-apa. Nah kita ngetesnya gampang, nggak usah bayar konsultan, ngomong aja sembarangan. Langsung dia tulis, dia lempar ke koran. Langsung malam di survei berapa yang nyelak kita, yang muji kita, ide kita. Makanya kita mesti upload ke YouTube supaya kalau wartawan potongnya pendek online. Padahal nggak ngerti kan kenapa bisa ngomong gitu kan. Nah begitu dia nonton YouTube, oh dia ngerti itu ujung ke ujung. Oh lagi cerita ini rupanya, dia udah ngerti, nggak salah paham. Itu gunanya. Ya masuk TV nggak bisa kan, ya YouTube kan bisa gratis. Ya. Jadi gampang solusi. Di Jakarta semua masalah lengkap, semua solusi lengkap. Nah saya kasih satu ilmu lagi. Gimana caranya tahu? Saya nggak ngerti banjir misalnya. Undang aja orang pintar, profesor, konsultan jelasin sama saya. Wah dia jelasin semua berbusa-busa dia cerita udah tahu. Besok undang lagi yang B. Kita pakai ilmu yang tak. Belaga udah punya ilmu, tuh ngadu ilmu sama dia nih. Tak. Kalah kita. Kita bingung nih, itu profesor apa yang benar? Kita bingung kan? Gampang, undang lagi dia berdua, undang lagi CDE. Lu berlima berdebat di sini, tangan kita dengerin. Wah kita belajar ilmu silat 5 perguruan, lebih pintar kita udah lama-lama. Nah ini Jakarta, gampang. Tinggal ajak makan orang pintar, orang kaya, ajak makan, ngomong-ngomong langsung tahu. Kota mau jadi paling sulit, nggak ada sulit ya kan? Yang paling sulit pemerintah mau korupsi. Ibu kota mau dipindah, pindah urusan presiden sama DPR. Nah, gimana bagi tugas PRT gubernur sama wagub? Ya nambah kerjaan aja, nggak ada yang dibagi, ya rangkap. Cuma surat yang ke gubernur sama ke wagub yang nggak usah 2 kali, itu staf seleksi saja. Jangan sampai saya disposisi 2 kali. Suratnya banyak, itu aja. Belajar tulis yang ya kayak tulisan dokter gitu. Terus tanya staf, masih bisa baca nggak? Masih, berarti masih oke gitu. Tulisan saya jelek, karena dari kecil udah ngetik. Mohon maaf aja sombongnya begitu. Jadi saya nggak belajar tulis, belajar ngetik 10 jari soalnya. Itu alasan yang tulisannya jelek, karena bandel dulu, nggak mau belajar. Nggak lulus.
dulu sebagai penggaris kan belajar kan. Nah aku nggak pernah. Itu masalahnya itu aku tuh naik turun nggak jelas. Ya, jadi jangan terlalu banyak belajar sama saya juga, ada yang salah juga. Gimana di luar negeri taat aturan, dalam negeri enggak? Luar negeri denda. Jangan orang kita, orang Singapura aja sampai ke Batam udah mudah sembarangan. Buang permen karet. Kenapa di negerinya dia nggak berani? Buang aja langsung denda $500. Bengek. Kalau dikit kita beda. Jual dagang di jalan, denda minimum 100 sampai 20 juta. Lalu yang tentuin nilainya berapa? Hakim datang seminggu sekali. Terus muka kasihan, udah kasihan 100.000. Ya bayi premannya 60.000 sehari. Kamu seminggu cuma denda 100.000, tetap dia dagang. Nah ini persoalan penegakan hukum. Nah siapa yang bisa menegakkan hukum? Polisi, jaksa, presiden. Makanya next aku mau jadi presiden. Kalau presiden ini nggak beres, aku mau jadi presiden. Itu aja caranya. Tanggapan terhadap generasi muda saat ini gimana? Nah itu tadi. Saya pikir generasi sekarang ada yang bagus-bagus kok, kayak kalian kan udah bagus-bagus, mulai mengerti tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, saya paling khawatir itu orang terjerumus narkoba dengan gaya hidup yang sembarangan. Saya paling khawatir itu generasi muda sekarang itu jadi primodernisme, jadi rasis. Memandang orang beda keyakinan dianggap musuh. Memandang suku berbeda dianggap musuh. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan, sama-sama kita manfaatkan, ini pasti jadi bagus. Coba lihat pemain-pemain bola di Prancis segala macam. Itu orang asli Belanda, asli bule kan? Banyak yang turunan Arab. Rotterdam gitu maju. Siapa wali kotanya? Turunan Turki, Islam. Di Belanda. Jadi kita harus mulai belajar. Kita memilih orang karena kemampuannya, meritokrasinya, berdasarkan itu, bukan berdasarkan suku, agama, ras. Nah, saya paling khawatir generasi muda sekarang, kita survei di universitas terkemuka, tingkat primordialisme itu sangat tinggi. Nah, yang mau foto sampai tanda tangan foto, giliran enggak, cepat. Foto cepat, mana fotonya? Di foto sampai cepat. Ayo, di sini fotonya. Ayo, mana? Ya. Ayo. Yohana. Yuk, Umi lihat ke sini, Umi. 1, 2, 3. Udah. Yuk, Yohana. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Oke, Pak. Lihat ke bawahnya. Oke, selanjutnya. Wanda, yuk deket ke bapaknya, deket ke bapak. Yuk. Yuk. Oke, yuk. Yuk, ya. Yuk, kita. Yuk, Pak. Sip. Selanjutnya. Ayo, Rika. Dekat sama bapaknya. Oke. Bagian duduk depan ya. Atau maaf Bapak dan yang perempuan geser ke kanan. Nah, sip. Oke. Iring-iring aja gitu. Iya. 1, 2, 3. Sabang merau. Sabang merau. Iya. Kakak-kakaknya mau nyelip yang lainnya? Yuk, dan panitianya boleh? Ayo, Pak Sahir, silakan. Kerja Bapak Wakil
Thank you. Bapak baru bisa di depan anak-anak. Sebenarnya apa kerja di sini dan kenapa Bapak? Ini urgensi dong, kita mau masuk bonus demografi kan anak-anak ini yang akan berpegang menggantikan kita. Kan maksudnya kan mereka masih kecil, kadang-kadang kan ada yang belum ngerti. Jadi harus bisa nanti ada pembimbing, ada guru pembimbing. Justru pengajaran yang terbaik itu ketika anak itu tidak ngerti dan dia mau nanya. Ini kan anak itu seleksi. Ketika dia sesuatu yang dia sudah cerna, karena ada pembimbing, kecuali nggak ada pembimbing. Dia akan tanya, makanya kan anak-anaknya sistemnya di mentor kan. Itu cara belajar terbaik. Ketika kamu pengen nanya itu yang terbaik. Yang paling repot kamu tidak pengen nanya, terus kalau kamu pengen nanya nggak ada yang jawab. Nah, ini kan semua lengkap, jadi aman. Ya. Dari Sulawesi pengen tahu tentang kebinekaan itu gimana? Tanggapan Bapak? Ya itu tadi, tentu kita harus bisa. Terakhir kan belakangan secara politik tidak aja fitnah macam-macam. Misal contoh ya, bisa fitnah soal ini agamanya ini tidak beragama, ini suku ini. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak ini hidup di tengah pasca reformasi dengan hanya karena ada segelintir orang pengen orang yang didukung, mungkin bukan calonnya ya, mendapatkan jabatan di Republik ini, dia rela mengkoyak-koyak Bhinneka Tunggal Ika. Dia rela menghancurkan konstitusi. Padahal konstitusi itu didirikan, ada. Itu korbankan bukan hanya darah loh, nyawa. Nah bayangin anak-anaknya akan belajar sesuatu. Dia tuh menghina para pahlawan revolusi pejuang kita. Nah makanya ini penting. Makanya kenapa saya mau terima mereka Sabang Merauke, ini penting. Mereka kan jadi agen-agen yang mengerti bahwa konstitusi ini harga mati, NKRI ini harga mati, Pancasila Undang-Undang 45 ini harga mati. Kalau soal itu dilakukan, harus dilawan, jangan mau. Nah sekarang misalnya yang lakukan itu kita nggak punya pilihan, ya Anda harus maju sebagai pemimpin supaya rakyat punya pilihan. Itu konsep seperti itu. Jadi tidak boleh kamu lihat tidak bagus lalu jadi golput. Anda harus milih. Kalau Anda merasa tidak bagus, Anda harus mencalonkan. Itu konsep seperti itu. Makanya saya pengen memotivasi anak-anak ini untuk sadar bahwa bangsa ini bangsa yang besar. Anda jangan lihatkan segelintir oknum di politik yang nggak beres gitu. Nah ini penting. Setelah ini akan ada ini nggak Pak tindak lanjut lagi dari Kan dia udah pembimbing-pembimbingnya kan banyak. Kita sering kok orang mau kuliah dari yang S1, S2 dia mau datang dia pas saya ke tempat mereka kan buang waktu saya. Kalau dia saya langsung pindah udah rapat yang lain. Oke. Ya. Pak, anggota DPRD Pak, Ahmad Hussein Alendus bilang Bapak katanya asal bunyi Pak yang terkait ada pejabat DKI yang gemar bermewahan pakai jam mewah. Ya terserah dia lah, dia ngomong itu juga pusing amat. Kan ini bener Pak, anak buah Bapak punya. Tapi emang ada itu Pak? Ada. Ada lah, dia pelototin aja, tungguin kalau dia lagi pesta semua. Ada berapa? Enggak Bapak doang buat lapor kekayaan Pak ke KPK. Udah kita tekan untuk lapor ini. Kalau enggak kita mau copot semua yang lapor mereka. Semuanya wajib ya Pak? Wajib. Pak satu lagi Pak, kantor lingkungan hidup bilang katanya air laut tuh udah meresap ke Monas Pak. Indikasinya kalau misalnya itu? Kita udah tes kok. Enggak gitu Pak. Makanya itu bisa berdebat. Kita pelajari itu. Ini kan bisa, saya anak geologi kan. Itu juga air asin yang dites itu adalah asin air purba dulu. Dulu kan belum gitu panjang. Nah sama kalau kita di gunung, kalau di Belitung tempat saya Bukit Batu di atas itu ada kerang. Apa kita tes di situ ada kerang, ada air laut, ada unsur laut, bilang air laut ada intrusi? Enggak. Nah itu bisa berdebat. Soal itu masih berdebat lah. Pak, ada keluhan dari warga Pak yang Pak Lija yang... Oh iya, kita lagi telepon tadi. Makanya kan masalahnya Pak Lija belum kita kuasai. Itu yang saya bilang, kenapa mesti kita beli? Kalau masih dikuasai Perancis ya susah. Ya aku mesti toilet. soal Monas Fair katanya akan ada acara lagi di Monas Pak. Saya bilang kalau nggak bisa tahan PKR nggak boleh ada Monas Fair, bagi aja kampung-kampung. Kecuali Anda bisa jamin, IO-nya kasih Monas disewa-sewain, kalau seraka gimana? Itu masih Oktober kita lagi mau evaluasi. Ya, gimana?